Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ikhwati fillah, kita jumpa lagi dan kita membahas tentang sifat Allah, sifat wahdaniyah. Hari ini kita akan membahas tentang masalah apa bukti akan wahdaniyatullah, wa Allah itu esa tunggal, bahwa Allah itu adalah satu. Selaku umat Islam, kita menyatakan bahawa Allah itu esa, Allah itu satu adalah telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak sekali ayat-ayat Al-Quran. Kita membuktikan Allah itu esa sebagaimana Allah nyatakan secara jelas ya di dalam Al-Quran ketika orang-orang musyrikin meminta kepada Allah, kepada Nabi SAW, unsub lana rabbak, ketika mereka minta, wahai Muhammad, sifatkan, jelaskan kepada kami bagaimana Tuhanmu itu ya. Allah turunkan surat Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bahwa katakan wahai Muhammad bahwa Allah itu Allahu ahad, Allah itu esa, Allah itu satu. Allahus samad, Allah itu adalah tempat bergantung, mengharap segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, bahwa dia itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada yang setara dengannya sesuatu apapun siapapun. Nah, keesaan Allah jelas sekali di dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat yang menyebutkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ya, kalau kita menyatakan bahawa Al-Quran telah menyebutkan semua itu dan kita selaku orang Muslim punya banyak bukti dalam Al-Quran tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, saya selaku seorang Muslim selanjutnya adalah percaya bahawa secara logika juga bahawa Allah Subhanahu wa taala itu mesti satu, mesti esa, mesti tunggal. Nah, kalau seandainya ini masuk kepada dalil logika setelah itu ya, untuk menyatakan, meyakinkan kita bahawa Tuhan itu esa adanya. Kalau seandainya ada Tuhan lebih daripada satu dan Tuhan itu memiliki kesempurnaan secara kudrah, Tuhan itu memiliki kesempurnaan secara ilmu pengetahuan, kuasa, semuanya kesempurnaan, tidak ada yang sama dengannya. Kalau seandainya ada Tuhan lain seperti itu, maka boleh jadi ya, kedua-duanya mampu untuk menciptakan. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah kedua Tuhan ini ya, kedua Tuhan ini sama-sama menciptakan ciptaan yang sama. Tuhan A menciptakan dunia, menciptakan bumi, Tuhan B juga menciptakan bumi. Kalau seandainya kedua-dua Tuhan ini menciptakan ciptaan yang sama, sedangkan kedua Tuhan ini memiliki kekuasaan, kudrah yang absolut, yang tidak ada tandingannya, ini mustahil. Mustahil dua pencipta membuat suatu ciptaan yang sama secara sendiri-sendiri, tapi ciptaannya satu. Tuhan dua, ya, dia sama-sama menciptakan ciptaannya, tapi hasilnya adalah satu. Mustahil secara logika. Mesti hasilnya dua. Nah, kemudian kalau seandainya kedua-dua Tuhan ini ya menciptakan segala sesuatu ya, boleh jadi dia berbeda pendapat. Berbeda. Karena dia berbeda, akhirnya bagi-bagi tugas, misalkan ya, bagi-bagi tugas. Yang satu menciptakan langit, yang satu menciptakan bumi ya, yang satu menciptakan laut, yang satu menciptakan daratan. Ini menunjukkan bahwa kalau ada dua Tuhan seperti ini kerjasama, menunjukkan bahwa keduanya itu ada keterbatasan, sehingga dia harus kerjasama. Yang dia menciptakan laut, yang satu menciptakan daratan, yang satu menciptakan batang, satu menciptakan daun. Ini umpamanya ya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ini juga adalah dalam kondisi ajzun, tidak mampu, ada ketidakmampuan pada dirinya. Kemudian kalau seandainya juga ada Tuhan dua ya, menciptakan ya, beda pendapat mereka juga, beda pendapat. Yang satu ingin menciptakan bumi ya,
Yang satu lagi mengatakan bahawa tidak ingin menciptakan bumi. Yang satu ingin menciptakan si A. Yang satu lagi tidak ingin menciptakan si A. Ini kan beda pendapat pada satu tempat, pada satu waktu lagi. Nah, kedua Tuhan ini, maksud Tuhan mana yang akan tercapai? Kalau seandainya ya Tuhan A ingin menciptakan, Tuhan B tidak ingin menciptakan si fulan, kalau terjadi kedua-duanya, yang tidak menciptakan juga maksudnya tercapai, yang menciptakan juga maksudnya tercapai. Mustahil kan? Mustahil tercapai kedua hal, kecuali kalau seandainya beda. Tuhan A ciptakan si A, Tuhan B ciptakan si B. Ini enggak. Kedua-dua Tuhan ini menciptakan satu hal, tapi yang satu menginginkan, satu tidak menginginkan. Jadi mustahil. Mesti ada salah satu daripada maksud Tuhan ini yang tercapai. Ya, satu Tuhan yang tercapai maksudnya, dialah berarti yang cocok jadi Tuhan. Yang satu lagi tidak mampu. Nah, jadi bagaimanapun, kalau seandainya ada Tuhan yang absolut, yang sempurna, mutlak semuanya, secara ilmu, pengetahuan dan juga secara kudrah, kuasa semuanya, ini menunjukkan bahawa mustahil ada dua Tuhan. Para ulama tauhid, para ulama akidah menyebutkan ini dengan dalil tawarud dan tamanu. Adanya ya kemustahilan secara logika dua Tuhan yang sama, secara absolut, secara mutlak sama-sama kerjasama, mustahil secara logika. Begitu juga kalau mereka enggak kerjasama juga mustahil akan terciptanya ciptaan. Nah, inilah ya maksud daripada di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat ya, seperti dalam surah Al-Mu'minun ayat 91, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idzal ladhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dhum 'ala ba'dhin subhanallahi amma yasifun. Yang artinya bahawa Allah sekali-sekali tidak mempunyai anak dan sekali-sekali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya. Dan sebahagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Kalau seandainya ada dua Tuhan, maka mesti setiap Tuhan itu ada ciptaannya sendiri-sendiri. Ya, tidak mungkin dua Tuhan itu menyatu dalam satu ciptaan. Ya. Kemudian ya, mestilah Tuhan itu saling mengalahkan satu sama lain, tidak akan sama. Mesti ada satu yang hebat, satu yang tidak hebat. Yang tidak hebat itu tidak bisa jadi Tuhan, yang tetap satu yang hebat itu yang jadi Tuhan. Ya. Nah, setiap Tuhan itu akan ada ciptaannya sendiri. Nah, kalau alam ini yang kita tinggali ini dengan segala bintang gemintang yang kita lihat ini, ya, mesti adalah hanya satu Tuhan yang menciptakannya. Kalau ada percaya di bumi ini ada Tuhan lain yang menciptakan bumi ini, maka enggak mungkin dua Tuhan itu menyatu menciptakan satu bumi ini, tidak mungkin. Nah, kemudian Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 21, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Kalau seandainya pada langit dan bumi itu ada tuhan-tuhan lain selain daripada Allah, la fasadata, maka akan hancurlah langit dan bumi tersebut. Akan hancur. Tidak mungkin dua Tuhan menyatu pada satu ciptaan, tidak akan tercapai, tidak akan terjadi ciptaan itu, ya. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah, Tuhan pemilik arasy dari apa yang mereka sifatkan. Ayat surat Al-Mu'minun, surat Al-Anbiya menyebutkan bagaimana bukti secara logika pemahamannya bahawa Allah mestilah esa, Allah mestilah satu, pencipta yang mutlak berkuasa dan mengetahui mesti adalah satu. Ini adalah dalil simple, argumen yang mudah dan singkat, sesuai dengan Al-Quran, ya, Allah sebutkan, dan sesuai dengan logika juga bahawa pembuktian Al-Quran terhadap bahawa Allah Subhanahu wa taala esa adanya, Tuhan pencipta langit dan bumi itu mestilah esa adanya, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Dan juga Allah sebutkan ya dalam surah Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ya. Dan tidaklah kami mengutuskan rasul-rasul sebelummu kecuali kami mewahyukan kepadanya tidak ada Tuhan selain
aku, fa'budun, maka sembahlah aku. Allah menyatakan bahawa tidak ada Tuhan selain, bahawa pada Nabi-Nabi dan Rasul diutus sebelum Nabi Muhammad itu semua adalah diwahyukan satu kalimah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budun, maka sembahlah aku. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kesempurnaan tauhid, makna kita mentauhidkan Allah setelah kita mengakui bahawa Allah Subhanahu wa taala hanya satu-satunya Tuhan, lalu kemudian sembahlah Allah. Allah minta tauhidkan Allah, menyatakan bahawa, mengikrarkan bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, lalu kemudian Allah meminta sembahlah Allah. Itulah kesempurnaan tauhid, makna tauhid yang diminta pada kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.